tes. Suara aku kedengeran nggak? Udah terdengar dengan jelas. Oke. Wait ya. Yang record siapa? Aku record. Oke. Maaf ya kalau berisik. Jujur lagi. Halo, halo. Halo. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang udah sempat hadir di Zoom kita kali ini di mata kuliah Pancasila. Assalamualaikum. Itu mulai dari kemudian warga negara. Kemudian dalam realitasnya ini kan yang konsisten. Mungkin kondisi jadi pendidikan sendiri adalah Kirim PPT, Kirim PPT. Oke. Yang diperjualbelikan, kemudian negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi. Fenomena tersebut juga terlihat dari beberapa kondisi. Yang pertama itu dari tingginya biaya pendidikan yang menjadi hambatan bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah. Yang kedua itu adanya persaingan antar institusi pendidikan yang semakin berorientasi pada keuntungan dan juga citra institusi. Yang ketiga itu masih adanya ketimpangan kualitas fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan juga daerah yang terpencil. Boleh next slide. Kemudian untuk permasalahan dari isu pokok kebijakan komersialisasi pendidikan itu sendiri adalah yang boleh next slide. Yang pertama
Yang pertama itu adalah kegagalan keadilan, yaitu bagaimana komersialisasi pendidikan mencerminkan ke negara dalam menerapkan nilai keadilan sosial yang Pancasila. Kemudian bagaimana pengaruh mekanisme pasar dan orientasi keuntungan terhadap akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Dan studi kasus medis itu apa dampak ketimpangan biaya pendidikan terhadap kesempatan masyarakat, termasuk dalam pendidikan kedokteran untuk memperoleh hak pendidikan secara setara. Kemudian arah kebijakannya sendiri itu kebijakannya seperti apa yang akan diperlukan agar sistem pendidikan di Indonesia ini tetap berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tanpa mengabaikan kualitas, pemerataan, dan juga hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Next slide. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, itu Lutfiah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang itu analisis struktural dan juga dampak sosial. Yang pertama itu hak sosial dan tanggung jawab negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang inklusif. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara kesejahteraan atau welfare state yang berarti pemerintah itu bukan sekedar regulator, tetapi merupakan penanggung jawab utama akses pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi wilayah atau ekonomi. Namun, pengaruh neoliberalisme menyebabkan pergeseran makna pendidikan dari hak publik menjadi komoditas bernilai jual. Kemudian komersialisasi pendidikan yang merupakan masalah besar yang menunjukkan lemahnya pengamalan Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial, yang mana saat ini pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap orang justru berubah menjadi seperti barang dagangan atau komoditas yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang punya uang. Masalah ini bermula dari kebijakan liberalisasi. Yang pertama itu meningkatnya uang kuliah atau UKT dan juga pungutan liar. Yang kedua, kesenjangan kualitas yang tajam antara kota dan daerah terpencil. Yang ketiga, lemahnya regulasi terhadap dominasi orientasi bisnis pendidikan. Nah, adapun rekomendasi kebijakan dari kami itu yang pertama itu ada pemerataan akses, yaitu perluasan bantuan pendidikan ataupun yang berupa beasiswa dan peningkatan fasilitas di daerah terpencil yang menjadi prioritas infrastruktur. Yang kedua itu pengawasan biaya terkait regulasi yang ketat terhadap pembiayaan dan transparansi penggunaan dana di perguruan tinggi, baik perguruan tinggi di negeri maupun perguruan tinggi swasta. Yang ketiga itu reformasi medis, yang mana kita tahu sistem pendidikan kedokteran ini memiliki inklusif dengan dukungan subsidi bagi mahasiswa kurang mampu karena tingginya biaya kedokteran di negara kita. Kemudian yang terakhir itu adanya pendidikan digital, yang mana pemerintah memastikan pemerataan akses digital dengan perbaikan infrastruktur internet, penyediaan perangkat, dan peningkatan literasi digital, agar teknologi tidak memperlebar kesenjangan sosial. Baik, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab yang mana bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin boleh dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Mungkin kami akan memberikan hanya 3 kesempatan kepada teman-teman sekalian. Jadi bagi yang ingin bertanya boleh untuk mengaktifkan raise hand-nya. Mungkin aku hitung mundur kali ya. 3, 2, 1. Boleh yang ingin bertanya dipersilakan. Oke, Alim boleh langsung aja pertanyaannya.
Oke, terima kasih kepada Alim atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung dulu ya, karena udah ada 2 orang lagi. Mungkin boleh kepada Rafa dipersilakan. Assalamualaikum teman-teman semua. Izin saya perwakilan dari kelompok 13. 15 dari perwakilan kelompok 15 mau bertanya terkait jika perguruan tinggi dituntut mandiri secara finansial, sampai batas mana pencarian keuntungan dapat dilakukan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial? Ini sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya buat pertanyaan terakhir itu boleh Aini dipersilakan. Baik, terima kasih Kila. Jadi aku izin mau nanya. Jadi jika kualitas pendidikan kedokteran dijadikan alasan untuk menaikkan biaya kuliah, apakah hal tersebut dapat dibenarkan ketika akses pendidikan bagi masyarakat miskin itu menjadi semakin terbatas? Mungkin itu aja Kila. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bertanya, yang sangat pertanyaan yang sangat bagus. Ya mungkin ini mungkin aku izin menjawab dulu dari pertanyaan yang pertama itu oleh Alim ya tadi. Alim bertanya apakah tingginya biaya pendidikan dokter itu secara tidak langsung menyebabkan dokter lebih memilih bekerja di kota besar demi mengembalikan biaya pendidikan. Oke, aku izin menjawab ya Alim. Untuk pertanyaan itu ya benar karena hal tersebut itu benar-benar dapat terjadi. Nah, terkait biaya pendidikan yang tinggi itu dapat membuat sebagian dokter di Indonesia itu merasa perlu memperoleh pendapatan yang lebih besar setelah lulus. Nah, untuk kota besar itu sendiri umumnya menawarkan fasilitas yang lebih lengkap, peluang dan juga peluang karir yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang terpencil. Nah, akibatnya distribusi dari tenaga kesehatan itu menjadi tidak merata. Jadi kayak keadaan ini juga bertentangan dengan prinsip sila kita yaitu keadilan sosial, karena masyarakat di daerah terpencil justru seringkali memiliki akses kesehatan yang sangat-sangat terbatas. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Apakah menjawab untuk Alim? Oke, terima kasih Alim. Oke, mungkin tadi untuk pertanyaan nomor 2 itu Rafa ya. Mungkin akan dijawab oleh teman saya itu Zahwa. Kepada Zahwa dipersilakan. Mungkin awal kali dijawab oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilakan. Baik, terima kasih Akila. Jadi untuk pertanyaan dari Rafa sendiri itu jika perguruan tinggi dituntut mandiri secara finansial, sampai manakah batas pencarian keuntungan yang dapat dilakukan dan tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Jadi seperti yang kita tahu kalau perguruan tinggi itu pada dasarnya memerlukan sumber pendanaan yang memadai untuk menjalankan fungsi pendidikan. Nah, jadi dalam kondisi keterbatasan anggaran negara, tuntutan kemandirian finansial seringkali dianggap sebagai solusi agar institusi pendidikan itu dapat terus berkembang, baik dari meningkatkan kualitas fasilitas, memperkuat risetnya, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Oleh karena itu, upaya pendapatan tambahan melalui kerjasama industri, pengembangan unit usaha itu bisa dilakukan. Namun, secara moral dan berdasarkan nilai Pancasila, pencarian keuntungan ini memiliki batas yang jelas. Perguruan tinggi itu tidak boleh mengubah pendidikan menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Karena ketika pertimbangan keuntungan ini mulai lebih dominan daripada misi pendidikan, maka bisa muncul risiko bahwa keputusan institusi akan lebih berpihak pada kepentingan pasar dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Nah, batas-batasnya itu bisa dikatakan terlampaui apabila biaya pendidikan yang meningkat secara signifikan sehingga kelompok masyarakat itu yang kurang mampu itu kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan tinggi. Jika dikaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, setiap kebijakan finansial itu harus mempertimbangkan martabat manusia dan hak setiap warga negara untuk mengembangkan dirinya melalui pendidikan. Dan juga menurut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
yang menuntut agar akses terhadap pendidikan itu tidak ditentukan oleh status ekonomi semata, melainkan tersedia secara adil dan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kemandirian finansial perguruan tinggi itu dapat dibenarkan selama keuntungan yang diperoleh digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Sebaiknya, kalau keuntungan jadi tujuan utama menyebabkan eksklusi sosial, diskriminasi ekonomi, ataupun hilangnya kesempatan bagi kelompok yang kurang mampu, maka praktik itu tidak lagi selaras dengan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar pendidikan nasional Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan tambahan dari Rafa? Oke, mungkin apakah dari Rafa ada follow up pertanyaan? Rafa? Izin Rafa, apakah pertanyaan tadi sudah cukup menjawab? Oke, mungkin aku ulangin lagi buat Rafa, apakah ada follow up pertanyaan? Apakah sudah menjawab? Oke, mungkin kayaknya Rafa lagi ada gangguan sinyal kali ya. Mungkin aku bakal ngelanjut pertanyaan itu buat jawaban pertanyaan terakhir itu dari Aini ya. Mungkin untuk pertanyaan dari Aini itu bakal dijawab oleh Zahwa. Pada Zahwa dipersilakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Aini. Untuk pertanyaan tadi, jika kualitas pendidikan kedokteran itu dijadikan alasan untuk menaikkan biaya kuliah, apakah hal tersebut dapat dibenarkan ketika akses pendidikan bagi masyarakat miskin itu menjadi semakin terbatas? Jadi, kenaikannya biaya pendidikan kedokteran ini mungkin bisa terjadi karena adanya fasilitas yang mahal. Tapi jika kenaikan biaya tersebut menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit mengakses pendidikan kedokteran, maka hal tersebut sulit dibenarkan dari perspektif keadilan sosial dan juga nilai-nilai Pancasila, yang mana pendidikan itu seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara berdasarkan kemampuan dan juga prestasinya, bukan berdasarkan kondisi ekonominya. Yang mana dalam hal konteks ini itu masalahnya bukan pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan ketika peningkatan kualitas itu hanya dapat dinikmati oleh kelompok yang mampu membayar, sehingga nanti akibatnya kesempatan menjadi dokter itu tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi akademik, tetapi juga oleh kemampuan finansial. Mungkin oleh karena itu solusi yang lebih sesuai adalah menjaga kualitas pendidikan kedokteran sambil memperluas akses melalui beasiswa, mungkin juga subsidi pendidikan, bantuan biaya hidup bagi mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Dari Aini, apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup, Zahwa. Terima kasih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah bertanya dan juga terima kasih pada Zawa dan juga Nisa. Mungkin pertanyaan tadi juga menjadi penutup pada sesi presentasi kita kali ini. Mungkin kami ngucapin juga terima kasih yang sebesarnya kepada para teman-teman yang udah sempat hadir pada Zoom kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata selama penyampaian materi tadi. Mungkin semoga materi yang kami sampaikan tadi dapat memberi manfaat dan juga menambah wawasan. Oke, mungkin dengan demikian berakhirlah juga presentasi kami. Saya selaku moderator dan juga teman-teman pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Mungkin untuk selanjutnya boleh dilanjutkan di kelompok selanjutnya buat presentasi. Terima kasih.
Oke, terima kasih Alim. Untuk selanjutnya itu ada kontrol sosial. Nah, yang kontrol itu untuk yang profesional, lembaga formal atau pemangku adat, sementara cancel culture, masa digitalnya itu tidak terstruktur dan anonim. Orang-orang yang tersebut tidak jelas dan kita tidak tahu identitas dan untuk konvensional norma dan etika itu jelas dan orang di atau di digital opini mayoritas itu spontan dan subjektif tanpa melihat apa yang sedang terjadi. Lalu ada prosesnya melalui ruang tabayun untuk konvensional, akan tetapi di digital atau cancel culture langsung menghakimi tanpa ruang pembelaan diri. Lalu untuk ruang lingkupnya ada yang terukur dan terpusat, sementara yang digital viral, masif, dan tanpa ada batas geografis. Siapapun bisa mengomentarinya, siapapun bisa mengikutinya. Untuk sanksinya, untuk kontrol secara konvensional sudah jelas sekali, proporsional dan berorientasi pada perbaikan. Sementara untuk cancel culture, untuk digital,
sanksi pada individunya itu pembunuhan karakter dan perundungan kolektif. Oke, boleh next slide. Next slide. Oke. Nah, untuk seperti yang kita lihat di depan di layar ini ada bagan cancel culture atau persekusi digital. Cancel culture ini bukanlah sebuah kebetulan, bukan juga netizen-netizen yang sedang iseng. Ini adalah sebuah ekosistem aktivitas, sebuah mesin raksasa yang terus berputar, menyerap konflik kecil dan menjadikannya sebagai kemarahan massa. Mungkin boleh dimundurin satu halaman lagi. Ada lima roda utama dari ekosistem reaktivitas yang saling berhubungan. Yang pertama itu ada akses 24 jam tanpa filter. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi membuat penyebaran opini yang tak terbendung. Nah, dulu kalau kita marah membaca berita di koran pagi, kita itu punya waktu untuk merenung saat berangkat kerja, memikirkan apa yang terjadi di sana. Kita juga bisa membaca langsung. Akan tetapi sekarang pada dunia era digital, dopamin kita itu dibombardir 24 jam sehari, informasi yang datang itu semakin banyak dan kita sehingga tidak ada lagi ruang jeda untuk berpikir jernih. Begitu kita ngelihat sesuatu yang mengesalkan, kita langsung mengetik, langsung berkomentar tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang kedua, literasi digital yang rendah. Nah, ini yang paling kenyataan yang pahitnya. Kenapa? Masyarakat kita itu pembaca membaca dulu saja, bukan isinya. Kita itu hidup dalam budaya too long, didn't read. Kita itu tidak mampu untuk memahami konteks secara utuh. Seperti contohnya ketika ada sebuah berita, masyarakat hanya akan membaca judul, masyarakat tidak peduli dan langsung melakukan judge. Yang ketiga yaitu budaya emosional, merespon berdasarkan amarah. Nah, karena tadi literasinya rendah, logikanya itu mati. Ketika logikanya mati, emosinya itu yang mengambil alih si influencer. Nah, untuk di titik ini tokoh publik yang juga dengan jutaan follower, yang banyak pengikutnya, kadang ya bisa disebut sebagai ikut-ikutan tren demi followernya. Lalu untuk ke selanjutnya itu algoritma platform, sistem yang sengaja mengamplifikasi konten. Ini adalah bensin dari segala kobaran api. Media sosial, entah itu X, Instagram, TikTok, bersifat amoral. Mereka itu nggak peduli apakah pada kebenaran. Intinya pada engagement. Secara psikologis, emosi yang paling membuat orang betah berlama-lama di aplikasi adalah kemarahan. Ibaratnya ada percikan api, literasi orang makin rendah. Literasi yang kita rendah itu adalah ibaratnya seperti rumput kering. Influencer itu ibaratnya seperti angin kencang dan algoritma yang orang sengaja menuangkan bergalon-galon bensin ke atasnya. Hasilnya adalah kemarahan digital. Boleh next slide. Ketimpangan relasi kuasa di balik cancel culture. Untuk boleh mundur selama lagi. Nah, banyak orang yang berdalih bahwa merusak media sosial itu adalah sanksi sosial. Tapi realitanya, apakah ada timbangan keadilan yang setara? Jawabannya itu tidak. Dari sisi timbangan yang sangat berat, ada seperti massa dan influencer. Mereka itu memegang narasi. Mereka itu bertindak sebagai jaksa yang menuduh, hakim yang memvonis, sekaligus algojo yang mengeksekusi. Di sisi lain, yang sangat ringan terlempar ke atas adalah target pengucilan. Posisi mereka itu nol. Suara pembelaan mereka itu tenggelam oleh jutaan komentar makian. Mereka kehilangan hak asasi paling dasar, yaitu didengarkan. Contohnya, ibaratnya seorang pemilik warung dituduh curang oleh food vlogger dengan 5 juta follower.
followernya langsung melakukan review bombing bintang 1 dan memboikot warung tersebut. Contohnya seperti itu. Boleh next slide lagi? Nah, audit dashboard. Intinya jika kita melakukan audit menggunakan Pancasila, budaya cancel culture ini rapornya itu merah total, banyak kesalahan, banyak kekurangannya. Kita lihat di sila kedua mengucilkan sila kedua tentang kemanusiaan. Contohnya ada terjadinya mengucilkan atau mendoxing data pribadi dan hingga meneror keluarga target. Yang sila ketiga persatuan. Akibat dari cancel culture di dunia digital, pada sila ketiga ini adalah praktik katalisator polarisasi. Ruang digital kita itu terbelah jadi kubu-kubu yang berbeda sehingga persatuan itu menjadi robek. Yang keempat, sila musyawarah, terjadinya kematian ruang dialog. Ibaratnya kita terjadi keputusan, keputusan tersebut memboikot tidak diambil lewat musyawarah mufakat, tetapi lewat emosi yang liar. Dan terakhir pada sila kelima, keadilan sosial itu digantikan oleh sanksi yang asimetris. Seseorang dihukum secara sosial tanpa ada proses peradilan yang sah. Boleh next slide lagi. Nah, ini pada gambar ini kita bisa lihat agak grafik garis biru yang menanjak tajam. Adanya itu transformasi infrastruktur digital semakin meninggi dibandingkan dengan nilai-nilai Pancasila yang semakin merendah. Nah, untuk pada garis A, kecepatan internet kita itu meroket. Nah, adopsi smartphone makin melesat dan teknologi digital ada kemana-mana. Sementara pada di garis yang B itu, internalisasi nilai Pancasila. Garis ini datar bahkan menukik turun. Kedewasaan berdialog dan empati kita itu tertinggal jauh. Jarak antara kedua garis ini melahirkan yang namanya cancel culture. Ibaratnya jarak ini membuktikan bahwa negara memfasilitasi teknologi, tapi ideologi bangsanya itu tidak ada di dunia maya. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, ini boleh. Baik, apakah suara saya terdengar? Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu efek domino penghakiman massal. Penghakiman massal di media sosial tidak hanya berdampak pada satu individu, awalnya muncul viralitas, kemudian berkembang menjadi perundungan dan penghakiman publik. Akibatnya, reputasi, kesehatan mental, hingga kepercayaan masyarakat dapat ikut berdampak. Jadi, satu unggahan dapat memicu efek domino yang luas. Selanjutnya, untuk ancaman tak kasat mata, fenomena ini disebut juga dengan chilling effect, yaitu ketika masyarakat takut menjadi sasaran pengucilan atau serangan di media sosial. Akibatnya, banyak orang memilih diam dan melakukan self-censorship. Kondisi ini dapat mengurangi kebebasan berpendapat dan juga melemahkan ruang diskusi yang sehat dalam demokrasi. Selanjutnya, merebut kembali ruang digital. Untuk menciptakan ekosistem digital yang beradab, diperlukan 3 pilar utama. Yang pertama itu edukasi literasi digital, agar masyarakat berpikir kritis. Yang kedua itu regulasi publik, regulasi yang melindungi hak individu tanpa membatasi kebebasan berekspresi. Yang ketiga itu tanggung jawab platform, yaitu dalam mengelola konten dan algoritma secara lebih bijak. Selanjutnya, untuk paradigma dari cancel culture ke cancel culture, yaitu cancel culture berfokus pada penghakiman dan pengucilan seseorang yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, kalau cancel culture itu menekankan verifikasi fakta, dialog, dan juga kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Tujuannya itu bukan menghukum, tetapi mendorong akuntabilitas dan pembelajaran. Selanjutnya,
Pancasila sebagai kompas digital, sebagai etika digital. Pancasila dapat menjadi pedoman dalam tetap penting, tetapi harus diimbangi dengan tanggung jawab, tetapi harus dan juga kemanusiaan dan keadilan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kompas etika digital, ruang digital dapat menjadi lebih sehat, inklusif, dan juga beradab. Mungkin dari saya sekian. Oke, izin bertanya ya. Tadi kan ada dijelasin tentang cancel culture juga ya. Gimana sih kita bisa bedain secara objektif di ruang digital itu tuh mana sih yang merupakan kritik sosial, yang tujuannya itu tuh demi demokrasi gitu, atau yang mana sih yang udah masuk dalam kategori cancel culture atau persekusi digital seperti yang ada di slide awal-awal tadi kayaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya dari kelompok 14 dari kelas A. Pertanyaannya itu adalah tadi disebutkan bahwa terjadi kegagalan negara dalam melakukan internalisasi Pancasila di ruang digital. Nah, mungkin secara konkret itu di mana letak kelalaian institusi negara dalam membendung krisis etika ini. Terima kasih. Baik, terima kasih ahli untuk kesempatannya. Sebelum perkenalkan, saya Askasi Rasyo Mitra, NIM G1124048 dari kelompok 15, kelas A, subtema 13. Saya ingin tanya, tadi kan kalian jelasin tentang viral justice gitu kan. Misalnya kalau kalian anggap sistem hukum yang ada, sistem hukum formal yang di Indonesia itu mungkin seringkali dirasa lamban dan juga tidak adil. Tapi bukannya kalau viral justice itu justru bisa jadi alternatif untuk penegakan keadilan yang bisa lebih efektif, terutama untuk masyarakat kecil gitu, Alim dan kelompok. Mungkin itu aja, terima kasih. Boleh saya terlebih dahulu menjawab? Oke, tadi pertanyaan pertama dari Nurul Nafisa, yaitu bagaimana kita bisa membedakan secara objektif di ruang digital mana yang kritik sosial yang sah demi demokrasi dan mana yang masuk dalam kategori cancel culture atau persekusi digital seperti di slide tadi. Nah, yang paling utama itu garis pemisahnya itu terletak pada orientasi sanksi dan ruang deliberasi. Seperti yang tertera di perbandingan slide keempat, kritik sosial yang sah itu dalam koridor demokrasi bertujuan untuk menuntut akuntabilitas publik dan membuka ruang dialog demi perbaikan kebijakan. Sebaliknya, kalau cancel culture itu orientasinya itu untuk pengucilan. Tujuannya itu membunuh karakter dan menghapus eksistensi sosial target secara permanen. Nah, untuk kritik cyber berbasis pada argumen objektif
Sedangkan kalau cancel culture digerakkan oleh digital crowd behavior yang emosional dan anonim. Ketika sebuah narasi beralih dari membahas apa yang kesalahannya objeknya menjadi mari kita hancurkan orangnya tersebut. Disitulah batas tersebut telah dilanggar. Intinya perbedaannya itu niat dan tujuan akhirnya, sasarannya siapa, tindakannya personalnya, dan yang ketiga itu intinya perbedaannya itu ada di ruang tabayunnya antara hak menjawabnya dan eksekusi masanya. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab. Apakah sudah cukup dari Nurul Nafisah? Sudah, terima Mungkin saya kasih. anggap sudah. Oke, oke. Terima kasih ya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Cukup, terima kasih Alim. Ya. Rozim. Apa sih ada? Ini di ujung tuh ya. Iya.
Baiklah, izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Mary Yarni yang telah memberikan kesempatan untuk presentasi saat ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi pada kelompok 7 dengan subtema 2 yaitu yang dianggotakan oleh saya sendiri, Najani Kisena Sution, dan teman saya ada Nahya Sabrina dan Nurul Nafisa Safma. Boleh next? Oke, boleh next? Oke, jadi Pancasila itu walcung atau pandangan hidup bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga mencerminkan cita-cita, kepribadian, dan arah kehidupan bangsa Indonesia. Boleh next? Oke, kami di sini fokusnya di sila kelima, yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan hak serta kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Boleh next? Baik, kita di sini akan melihat realitas ketimpangan yang terjadi di Indonesia. Boleh next? Bisa kita lihat dari jurang sosial yang sangat nyata, itu ada kawasan kumuh di samping gedung-gedung pencakar langit. Boleh next? Terlihat juga pada aspek pendidikan yang mana kalau di kota-kota itu gedungnya sudah bertingkat, sedangkan di daerah-daerah terpencil itu sudah masih pakai kayu-kayu, tidak direnovasi-renovasi. Boleh next? Lalu terjadi pula pada layanan kesehatan yang mana dokter-dokter itu perpencarannya tidak rata, alat-alatnya juga hanya terlokalisasi di bagian yang kota saja. Boleh next? Ketimpangan ini diperparah oleh kuatnya arus sentralisasi pembangunan yang membuat akses terhadap pendidikan bermutu dan layanan kesehatan layak menumpuk di pusat kota, yang mana itu meninggalkan saudara-saudara kita di daerah pelosok dalam keterbatasan yang memprihatinkan. Boleh next? Di Indonesia juga terjadi dominasi ekonomi elit, yang mana 50 orang kaya Indonesia itu setara dengan 55 juta warga negara Indonesia lainnya. Boleh next? Lalu diperparah juga dengan era digitalisasi, yang mana itu kalau di kota-kota masyarakat atau anak SD saja itu sudah belajar menggunakan internet, sedangkan di pelosok mereka bahkan belum pernah menyentuh yang namanya teknologi. Boleh next? Baiklah, saya berikan analisis kepada Nahnya. Kepada Nahnya dipersilahkan. Ingin melanjutkan, selanjutnya itu analisis kegagalan negara. Yang pertama adanya intervensi elit, di mana terjadinya pembajakan kebijakan. Jika hukum dan regulasi publik dirumuskan, instrumen tersebut seringkali lebih mengakomodasi kepentingan pemilik modal besar daripada kebutuhan mendasar rakyat kecil. Akibatnya, produk hukum menjadi bias dan tidak berpihak pada keadilan sosial. Selanjutnya yaitu birokrasi korup, di mana masalahnya bukan hanya sekadar oknum yang mengambil uang, tetapi dampak sistemiknya. Anggaran negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik di daerah terpencil seperti sekolah ataupun rumah sakit mengalami kebocoran di tengah jalan yang menciptakan ketimpangan pembangunan yang masif antara pusat dan daerah. Kemudian adanya edukasi hafalan, di mana pendidikan Pancasila hanya sebatas hafalan tanpa melatih daya kritis terhadap ketidakadilan. Boleh next? Selanjutnya yaitu erosi kepercayaan publik,
di mana rakyat yang hidup dalam kesulitan, sementara kemewahan elit yang korup akan meragukan efektivitas Pancasila. Kondisi ini memicu munculnya radikalisme dan ideologi alternatif yang menawarkan janji kesejahteraan semu. Next slide. Selanjutnya yaitu ancaman disintegrasi bangsa, di mana konsekuensi paling bahaya dari ketidakpercayaan sosial dan ketimpangan pembangunan ini adalah munculnya ancaman disintegrasi bangsa. Maksudnya bahwa gerakan separatisme atau keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI itu jarang sekali berdiri sendiri. Next slide. Selanjutnya yaitu keadilan agraria dan lahan, di mana ada beberapa indikator, salah satunya yang pertama itu adanya kepemilikan lahan, di mana realitas di lapangannya didominasi oleh korporasi besar atas sumber daya alam vital. Kemudian yang berdampak bagi rakyat yaitu konflik lahan yang meningkat dan petani yang terpinggirkan. Yang kedua ada akses modal, di mana terjadi bias perbankan kepada pemodal besar. Yang berdampak bagi rakyat yaitu UMKM-nya sulit berkembang sehingga kemiskinan di pedesaan semakin berkembang. Selanjutnya yaitu regulasi agraria, di mana prioritas pada stabilitas dan investasi yang ada di lapangan. Sementara dampak bagi rakyatnya itu adanya hak rakyat yang dikorbankan demi infrastruktur. Next slide. Selanjutnya itu tren ketimpangan ekonomi, di mana jurang pertumbuhan kekayaan elit versus upah pekerja menunjukkan kegagalan redistribusi sistemik, di mana grafik dari slide tersebut adanya jurang yang sangat lebar antara pertumbuhan kekayaan kelompok elit di atas dengan stagnasi upah yang diterima oleh mayoritas pekerja di bawah. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Nafisa. Baik, izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Itu di sini apa sih rekomendasi kebijakannya gitu. Jadi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya tadi itu, kita perlu kebijakan yang sifatnya itu transformatif ataupun berorientasi pada keadilan sosial sesuai sila yang kita bahas tadi. Jadi kebijakan itu diambil nggak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memastikan bahwa manfaat pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu di sini ada rekomendasi pertama itu reformasi fiskal progresif. Di sini tuh adalah penerapan pajak kekayaan secara progresif kepada kelompok masyarakat dengan tingkatan kekayaan tertinggi. Tujuannya ialah untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil dan juga untuk mengurangi ketimpangan sosial. Lalu yang kedua itu ada redistribusi aset. Kebijakan ini tujuannya untuk mengurangi penumpukan modal pada kelompok tertentu dan juga mengalihkannya tuh jadi investasi sosial. Jadi bisa ningkatin kualitas pendidikan, kesehatan, juga kesejahteraan masyarakat secara umum gitu. Yang ketiga itu penghapusan praktik monopoli di sektor-sektor yang strategis. Jadi kita tuh harus ciptain persaingan yang sehat agar peluang ekonomi itu bisa lebih terbuka bagi pelaku usaha kecil dan menengah sehingga tercipta sistem ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada ekonomi kerakyatan dan UMKM. Di sini tuh koperasi itu nggak harus hanya jadi pelengkap sistem ekonomi, tapi juga bisa jadi salah satu pilar utama dari pembangunan ekonomi yang orientasinya itu tuh demi kesejahteraan masyarakat gitu. Selain itu, pemerintah juga perlu beri dukungan berupa dikasih akses modal atau pendampingan usaha, pelatihan buat UMKM gitu.
Selanjutnya itu ada transformasi sosial kultural. Di sini yang pertama itu ada melalui pendidikan kontekstual, yaitu kita tuh tanami nilai-nilai Pancasila secara nyata di kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada transparansi birokrasi, yaitu melalui digitalisasi layanan publik. Jadi sistemnya itu lebih terbuka dan bisa diakses oleh siapa aja. Yang ketiga tuh ada keteladanan elit. Di sini tuh para pemimpin juga harus jadi contoh yang menjunjung sila kelima tadi gitu, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial. Karena keteladanan dari pemimpin ini tuh punya dampak besar bagi rakyat. Untuk selanjutnya itu ada penutupan. Ketika keadilan sosial gagal, maka kesalahan menjadi kemunafikan dan demokrasi menjadi manipulatif. Jadi itu bisa disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi, ketidakadilan agraria, dan ketimpangan pembangunan merupakan tantangan serius bagi persatuan bangsa Indonesia. Kalau keadilan sosial nggak terwujud, maka nilai-nilai demokrasi dan Pancasila tuh sulit diwujudkan secara nyata. Oleh karena itu, perlu keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan yang berpihak pada rakyat. Dengan cara tuh tadi memperkuat ekonomi kerakyatan, serta dibangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan gitu. Agar tujuannya agar rakyat percaya juga. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dengan berakhirnya penjelasan dari Nafisah tadi, berakhir pula presentasi dari kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Akan dibuka untuk 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh di raise hand, teman-teman. Oke, silakan Nadia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nadia Rafifa dari kelompok 15. Izin bertanya, jadi menurut kalian sebenarnya mana sih yang lebih penting untuk mengurangi ketimpangan pendidikan? Apakah pembangunan dari infrastruktur sekolah atau malah peningkatan kualitas gurunya? Jadi mungkin boleh dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya Lutfiah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf sebelumnya kamera saya sedang error. Jadi pertanyaan dari saya itu dalam presentasi tadi kan disebutin bahwa UMKM itu harus menjadi basis kekuatan ekonomi nasional. Namun di era globalisasi dan persaingan pasar bebas, bagaimana UMKM dapat bersaing dengan perusahaan besar multinasional yang memiliki modal, teknologi, dan juga jaringan yang jauh lebih kuat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Novel. Izin bertanya, jika kita menelaah materi ini dengan analisis kegagalan negara hingga tren ketimpangan ekonomi dari seluruh instrumen regulasi seperti kebijakan PTNBH di sektor pendidikan atau regulasi agraria di sektor ekonomi, justru nampak melegalkan ketimpangan sosial demi mengejar pertumbuhan dan stabilitas fisik. Pertanyaan dari saya, apakah ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini seperti tadi murni merupakan dampak samping yang tidak sengaja dari proses pembangunan, ataukah ini merupakan bentuk ketimpangan struktural yang terdesain akibat pembajakan kebijakan oleh elit? Mungkin itu dari pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawab terlebih dahulu dari pertanyaan Lutfiah kepada Nurul Nafisah Safma, dipersilahkan. Izin menjawab untuk yang pertanyaan Lutfiah tadi itu tentang bagaimana sih UMKM itu bisa bersaing. Menurut saya UMKM itu nggak harus bersaing secara langsung,
dalam seluruh aspek dengan perusahaan yang notabene tuh udah besar gitu. Jadi keunggulan UMKM itu justru terletak pada fleksibilitasnya, kedekatannya dengan konsumen lokal, serta mampu ngasilin produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempatnya gitu. Namun demikian, UMKM itu perlu dukungan berupa akses modal, pelatihan, serta digitalisasi usaha dari pemerintah. Jadi pemerintah tuh juga bisa berikan perlindungan dan insentif tertentu biar UMKM itu punya kesempatan untuk berkembang gitu. Dengan dukungan tersebut, UMKM dapat menjadi pelaku ekonomi yang kompetitif meskipun lingkupnya itu masih dalam pasar global. Mungkin sekian dari saya. Apakah ada follow-up pertanyaan dari Lutfiah? Atau sudah terjawab? Sudah cukup, Nafisa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan Novel, silakan dijawab oleh Nahya. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Novel, apakah ketimpangan yang terjadi di Indonesia merupakan murni dari efek samping yang tidak disengaja? Melihat realita yang ada, ketimpangan di Indonesia bukan lagi sebagai dampak sampingan yang tidak disengaja, melainkan sudah bergeser menjadi ketimpangan struktural yang terdesain. Yang pertama itu adanya legalisasi pembajakan kebijakan, di mana ketika regulasi agraria lebih berpihak pada proyek strategis nasional, negara secara sadar sedang menggeser hak konstitusional rakyat demi akumulasi modal. Kemudian adanya komersialisasi hak dasar, di mana transformasi institusi publik menjadi badan hukum yang memicu kenaikan secara sistemik yang membuktikan bahwa negara perlahan lepas dari tanggung jawab mencerdaskan bangsa. Kemudian terdapat distorsi dari sila kelima Pancasila, di mana sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan keadilan bagi tidak lagi menjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melainkan bagi petinggi-petinggi. Ketika sistem redistribusi kekayaan gagal total dan kekayaan justru tersedot dari bawah ke atas. Mungkin sekian, apakah ada follow-up pertanyaan dari Nova? Itu sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir dari Nadia. Tadi pertanyaannya apakah menurut kelompok kami itu lebih bagus untuk meningkatkan fasilitas atau meningkatkan kualitas dari gurunya. Jadi kalau menurut kami itu lebih kedua-duanya itu penting, cuman lebih didahulukan kualitas guru karena ibaratnya fasilitas yang bagus diberikan kepada orang yang tidak tahu cara menggunakannya itu sama saja dengan nol. Maka kita harus dahulukan dulu kualitas dari gurunya, nanti baru fasilitasnya agar menghasilkan kelulusan yang sempurna seperti itu. Apakah ada pertanyaan lebih lanjutnya, Nadia? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya tunggu. 1, 2, 3. Oke, karena tidak ada pertanyaan tambahan dari teman-teman, saya tutup presentasinya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga Prof. Mary dan teman-teman semuanya. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 15 izin untuk mulai presentasi. Baik, sebelum mulai kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Nadia Rafifa dengan NIM G1A124041. Kemudian ada Aspasira Syomita dengan NIM G1A124048 dan juga ada Muhammad Rafa dengan NIM G1A124018. Kemudian baik, di sini kami akan mempresentasikan policy brief kami yang berjudul Kegagalan Negara dalam menanamkan nilai Pancasila, budaya, individualisme di era globalisasi. Pada kesempatan kali ini, mungkin boleh di next, kami akan membahas bagaimana arus globalisasi yang tidak diimbangi dengan penguatan karakter kebangsaan dapat mendorong tumbuhnya budaya individualisme, serta mengapa hal tersebut dapat menjadi indikator belum optimalnya penanaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Oke. Ini adalah Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia, namun dalam praktiknya berbagai perubahan sosial akibat globalisasi telah membawa tantangan yang baru. Makanya tujuan kami adalah untuk mengidentifikasi penyebab meningkatnya individualisme, menganalisis dampaknya terhadap kehidupan sosial, dan juga memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kembali implementasi nilai-nilai Pancasila. Boleh next? Selanjutnya, individualisme adalah ancaman individualisme, di mana individualisme adalah pandangan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama. Di era modern, fenomena ini semakin terlihat melalui menurunnya kepedulian sosial, berkurangnya semangat gotong royong, dan meningkatnya sikap acuh terhadap lingkungan sekitar. Padahal budaya Indonesia sejak dahulu dikenal dengan nilai kebersamaan dan solidaritas yang sejalan dengan sila-sila Pancasila. Boleh di next? Oke, mungkin sambil menunggu ditampilkan layarnya, saya akan menjelaskan sedikit. Slide selanjutnya adalah tentang globalisasi sebagai katalisator, di mana globalisasi ini sebenarnya membawa banyak manfaat seperti yang kita tahu ya teman-teman. Namun di sisi lain terdapat berbagai dampak yang perlu diperhatikan. Pertama, munculnya pengaruh sosial media yang mendorong budaya pencitraan dan orientasi pada diri sendiri. Kemudian modernisasi yang menyebabkan hubungan sosial menjadi lebih individual, dan juga gaya hidup digital yang membuat interaksi langsung antar individu semakin berkurang. Sehingga jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter, kondisi ini dapat mempercepat penggeseran nilai sosial masyarakat. Boleh di next? Selanjutnya adalah statistik krisis dari identitas muda, di mana data ini menunjukkan bahwa sebagian generasi muda mengalami penurunan ketertarikan terhadap identitas nasional dan juga nilai kebangsaan. Fenomena ini juga menjadi sinyal bahwa internalisasi nilai Pancasila belum berjalan secara optimal, dan apabila kondisi ini berlanjut, maka bukan hanya identitas bangsa yang terancam, namun ketahanan sosial masyarakat Indonesia juga terancam. Nah, setelah memahami dari latar belakang dan berbagai faktor yang memengaruhi munculnya individualisme ini, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial dan akar permasalahannya. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan terkait erosi modal sosial bangsa erosi modal sosial bangsa. Modal sosial adalah kepercayaan, kerjasama, dan solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Budaya individualisme menyebabkan modal sosial tersebut perlahan mengalami penurunan. Akibatnya, masyarakat menjadi kurang peduli terhadap kepentingan bersama, partisipasi sosial menurun, dan semangat gotong royong mulai memudar. Padahal modal sosial merupakan salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia. Boleh di next? Oke, di sini saya akan membahas tentang kegagalan dari sila kelima, yaitu ketimpangan. Selain aspek budaya, ketimpangan sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap melemahnya implementasi nilai Pancasila. Ketika masyarakat merasa akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kesejahteraan tidak merata, maka rasa kebersamaan dan kepercayaan terhadap sistem dapat menurun. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Boleh di next? Nah,
Pada slide ini, berdasarkan analisis kami, terdapat beberapa akar masalah utama. Yang pertama, yaitu pendidikan Pancasila yang masih cenderung teoritis dan kurang aplikatif. Yang kedua, yaitu terkait lemahnya keteladanan dari sebagian pemimpin dan tokoh publik. Permasalahan yang ketiga, yaitu belum meratanya pembangunan dan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, yaitu derasnya arus globalisasi yang belum diimbangi dengan penguatan identitas nasional. Kombinasi dari berbagai faktor tersebut menyebabkan proses penanaman nilai Pancasila belum berjalan secara efektif. Nah, berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, kami menyusun berbagai rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu memperkuat kembali implementasi nilai Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih Rafa. Mungkin tadi udah dijelaskan oleh teman-teman saya mulai dari urgensi dan latar belakang masanya tentang individualisme, kemudian dari data dan juga ketimpangan-ketimpangannya. Nah, di sini kami ada beberapa dari hasil analisis ada beberapa rekomendasi. Yang pertama dari pendidikannya. Jadi rekomendasi pertama itu harus dilakukannya reformasi pendidikan, terutama pendidikan karakter dan moral. Jadi pendidikan Pancasila itu nggak cukup hanya disampaikan dalam bentuk teori aja, tapi juga perlu diterapin melalui pengalaman-pengalaman dari base kejadian nyata, misalnya dari kegiatan gotong royong, terus pengabdian masyarakat, dan juga bisa pembelajaran yang social base. Jadi dengan demikian nilai-nilai Pancasila tuh bukan hanya sekedar teoritis, jadi bisa menjadi kebiasaan gitu, bukan hanya hafalan pendidikan saja. Mungkin boleh next slide. Nah, ini bisa dilihat, jadi kita bisa ambil referensi atau bisa lihat dari evaluasi dari negara lain, dari beberapa negara yang berhasil mempertahankan identitas nasionalnya itu sendiri di tengah adanya globalisasi yang marak terjadi gitu melalui pendidikan karakter dan juga penguatan budaya lokal mereka. Nah, bukan untuk membandingkan, tapi juga Indonesia seharusnya juga bisa mengadopsi pendekatan-pendekatan yang serupa seperti ini dengan seharusnya bisa menyesuaikan nilai-nilai dari globalisasi dan juga budaya, tetap mempertahankan budaya bangsa kita sendiri. Jadi hal ini tuh penting supaya masyarakat tuh bisa menerima globalisasi tanpa perlu kehilangan identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Boleh next slide. Nah, selanjutnya itu rekomendasi berikutnya adalah memperkuat keadilan yang struktural. Jadi pemerintah itu juga perlu ikut serta memastikan adanya pemerataan terkait akses pendidikan, kemudian pelayanan publik, dan juga kesempatan untuk berekonomi bagi seluruh masyarakat. Kalau masyarakatnya udah merasa adil, maka rasa terhadap memiliki saing terhadap di bangsa sendiri juga bakal memperkuat persatuan kita gitu. Boleh next slide. Nah, terus yang terakhir atau rekomendasi ketiga, penanaman nilai Pancasila itu bukan nggak akan efektif tanpa adanya keteladanan atau contoh. Oleh karena itu, misalnya para pemimpin publik, kemudian para pendidik dan juga tokoh masyarakat itu juga harus bisa menjadi contoh yang bisa menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, memiliki tanggung jawab, gotong royong, dan juga kepedulian terhadap sosial. Jadi contoh-contoh keteladanan ini salah satu cara yang paling efektif supaya bisa membangun karakter bangsa. Jadi masyarakat bisa mencontoh gitu. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami tentang budaya individualisme ini. Jadi individualisme merupakan tantangan yang nyata yang di era globalisasi ini, bukan hanya sekadar teoritis. Jadi fenomena ini bisa dipengaruhi berbagai faktor yang udah teman-teman saya sampaikan tadi tentang pendidikan, kemudian ketimpangan sosial yang tadi, terus adanya lemahnya keteladanan. Jadi rekomendasi yang udah aku jelasin tadi melalui referensi pendidikan, pemerataan keadilan, dan juga penguatan nilai Pancasila, harapannya bisa dijadikan evaluasi dan bisa menjadi fondasi untuk kita ke depannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada Prof. Meryl, teman-teman kelompok, dan juga teman-teman audiens sudah mendengarkan. Mungkin selanjutnya kami akan buka sesi Q&A bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baik, yang pertama Noval, silakan Noval. Terima kasih Aska untuk kesempatannya.
Jadi saya ingin bertanya, tadi dinyatakan bahwa budaya individualisme itu merupakan salah satu bentuk kegagalan dalam Pancasila. Maaf, dalam bentuk kegagalan negara dalam menanamkan nilai Pancasila. Namun, sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab mengingat keluarga, lingkungan sosial, dan media digital juga berpengaruh terbesar terhadap pembentukan karakter individu. Mungkin pertanyaan saya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Novel atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Najani boleh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya kan tadi kalian sebutkan kalau di dunia pendidikan itu perlu direformasi. Jadi menurut kelompok kalian, langkah konkret apa yang paling realistis untuk diterapkan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi agar nilai Pancasila ini tidak hanya menjadi teori? Terima kasih. Oke, sama-sama Najani. Mungkin yang terakhir karena dibatasi 3 pertanyaan dari kelompok Kila, boleh Kil? Oke, terima kasih sebelumnya Aska. Sebelumnya perkenalkan, saya Akilan Ziva Pransho dengan nomor 25 itu dari kelompok 14. Mungkin aku izin bertanya, yang mana tadi kalian kelompok kalian sempat mention terkait budaya individualisme ya. Dan aku izin bertanya, apakah meningkatnya budaya individualisme ini selalu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila? Dan juga bagaimana membedakan individualisme yang negatif dengan kemandirian individu yang justru dapat mendukung pembangunan bangsa? Kayak mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih Aska dan teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman audiens kelompok lain. Mungkin kami izin jawab terkait pertanyaan dari Nopal, Najani, dan juga Kila tadi ya. Mungkin yang pertama aku izin coba jawab terkait pertanyaan dari Nopal tentang individualisme yang tadi kami sebut sebagai salah satu kegagalan juga kan negara untuk menanamkan Pancasila. Tapi gimana sejauh ini negara untuk bisa bertanggung jawab kepada mengingat keluarga sama lingkungan kan juga berpengaruh, gimana peran dari negara. Jadi menurut kami pembangunan karakter itu sendiri yang udah kami bahas dan juga menjadi rekomendasi itu juga selain dari tanggung jawab negara kita, juga tanggung jawab dari kita bersama antara negara, keluarga, sekolah juga, para pendidik, dan juga masyarakat di lingkungan. Namun jika negara itu juga memiliki peran untuk bertanggung jawab karena mereka itu bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan pendidikan yang ada di negara kita. Terus juga terkait tentang pemerataan kesejahteraan dan juga berkewajiban untuk dapat menyediakan atau menciptakan lingkungan sosial itu yang bisa mendukung implementasi atau nilai-nilai dari kelima sila Pancasila kita gitu. Dan di sisi lain juga keluarga yang tadi dimention juga memiliki peran yang penting karena juga merupakan lingkungan pertama yang dikenal di keluarga dan juga anak gitu terutamanya. Jadi itu sangat membantu dalam pembentukan karakter di balik dari kebijakan pemerintah di sekolah gitu. Sedangkan di lingkungan sekitar seperti masyarakat, apalagi sekarang globalisasi dari media sosial itu juga mempengaruhi dari perilaku individu itu sendiri. Jadi sesuai rekomendasi kami itu nggak hanya berfokus pada pemerintah aja, tapi perlu peran daripada tingkat yang terdekat seperti keluarga dan juga masyarakat gitu Noval. Mungkin itu yang bisa kami jawab terkait pembahasan ini. Noval, apakah ada follow up question? Mungkin udah cukup. Terima kasih Aska atas jawabannya. Oke, terima kasih banyak Noval. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari Najani bisa dibantu oleh Rafa. Oke, izin teman-teman, saya akan bantu menjawab pertanyaan dari Najani. Itu terkait pertanyaannya itu tentang di sini tadi sebutkan pendidikan karakter itu perlu diformasi. Menurut kelompok kami apa langkah konkret yang bisa dilakukan atau yang paling realistis untuk ditetapkan di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi agar nilai Pancasilanya itu nggak cuma jadi teori aja. Nah, jadi menurut kami itu pendidikan Pancasila sebaiknya nggak cuman berupa pembelajaran teori di kelas, tapi juga bisa diterapkan
dalam aktivitas nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya itu program pengabdian masyarakat atau seperti bakti sosial atau gotong royong. Nah, kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah dan kampus juga seperti contohnya. Lalu seperti pembelajaran berbasis proyek sosial atau bisa diartikan sebagai project based learning. Lalu kita juga bisa memanfaatkan media digital untuk menyebarkan konten edukatif tentang nilai Pancasila. Jadi seperti yang kita tahu pada zaman sekarang juga penggunaan media sosial juga sudah sangat masif. Jadi menyebarkan konten edukatif juga lebih terarah dan juga lebih tersampaikan. Dengan pendekatan yang tadi itu, mahasiswa dan pelajar tidak hanya menghafal nilai Pancasila, tapi juga bisa membiasakan diri untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Najani. Apakah ada follow-up question? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih Najani. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir akan dibantu jawab oleh Nadia. Oke, baik, terima kasih Aska dan Rafa yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Akila Nazifa. Pertanyaannya tentang apakah meningkatnya budaya individualisme selalu ditahan dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana membedakan individualisme negatif dengan kemandirian individu. Nah, sebenarnya menurut kelompok kami, nggak semua individualisme itu bertentangan dengan Pancasila. Yang menjadi masalah adalah ketika individualismenya itu lebih ke individualisme yang negatif, yaitu ketika seseorang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Sedangkan kemandirian individu itu justru sebenarnya sejalan teman-teman dengan Pancasila karena dapat meningkatkan kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab pribadi. Sebenarnya selama kebebasan individu tetap memperhatikan nilai-nilai gotong royong, kemanusiaan, dan keadilan sosial, maka hal-hal tersebut seperti individualisme yang negatif itu tidak akan bertentangan dengan Pancasila. Jadi yang harus dicegah itu bukan kemandirian individu atau individualisme, tetapi sifat atau sikap egoisme yang mengkikis solidaritas sosial. Itu. Mungkin apakah menjawab tadi Akila? Iya, sudah cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Apakah dari teman-teman yang lain ada Terima follow-up kasih, Nat. questions atau ya, sama-sama Akila. Oke, baik. Jadi mungkin apabila tidak ada pertanyaan lagi, maka kami akan menutup presentasi kami. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah mendengarkan dan juga aktif bertanya. Semoga dari yang kami jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami lebih baik terkait materi ini dan juga kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan mulai dari kata ataupun perbuatan kami yang kurang pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Guys, ini udah ya? Punten guys, apakah Zoom-nya sudah selesai?